Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 8 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita ya untuk mapel IPS. Tema kita masih seputar pembahasan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Kali ini tema kita lebih berfokus kepada pengaruh perubahan dan interaksi keruangan yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagaimana kehidupan sosial masyarakat, kehidupan bernegara pun dipengaruhi oleh interaksi antar masing-masing negara. Kita sudah memahami bahwa dalam kehidupan sosial antar manusia tidak mungkin ada pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara mandiri untuk semua kebutuhan secara penuh. Manusia pasti akan memerlukan kehadiran manusia lain untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Demikian juga dengan negara-negara, terutama yang berada dalam satu kawasan, mereka akan terlibat dalam interaksi yang tujuannya adalah saling memenuhi kebutuhan antar negara. Interaksi antar negara tentunya sedikit berbeda dengan interaksi antar pribadi dalam kehidupan sosial. Salah satu yang membedakannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN. Ada 3 faktor sebenarnya, yaitu faktor alam, faktor perkembangan iptek, dan faktor konversi lahan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang faktor alam dulu. Kawasan ASEAN terletak dalam satu wilayah permukaan bumi yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi kawasan ASEAN, kalau kalian perhatikan peta, di bagian atasnya terdapat wilayah daratan Asia yang sangat luas, dan di bagian bawahnya terdapat benua Australia. Keadaan wilayah ASEAN yang terletak di antara 2 daratan besar ini sangat berpengaruh terhadap kondisi iklimnya. Dan faktor iklim inilah yang mempengaruhi interaksi antar negara-negara ASEAN sebagai faktor pertama. Jadi, sebagai satu kawasan yang berada dalam satu wilayah yang diapit 2 daratan besar, maka pola cuaca yang ada di negara-negara ASEAN seragam saja. Mereka selama 1 tahun mengalami musim hujan dan musim kemarau, kecuali untuk sebagian wilayah Myanmar bagian utara iklimnya sudah subtropis ya. Tapi untuk kawasan lain iklimnya masih beriklim tropis. Nah, pola cuaca yang hampir sama ini menyebabkan kondisi alam di setiap negara selalu berada dalam keadaan yang tidak terlalu jauh berbeda. Ketika terjadi perubahan cuaca, maka suatu keadaan wilayah akan terpengaruh dengan keadaan tersebut sebagaimana keadaan wilayah yang lain. Jadi, jika pada suatu masa misalnya terjadi satu kondisi di mana cuaca itu cukup ekstrim, kemarauannya terlalu panjang misalnya, atau hujannya terlalu tinggi misalnya, maka kondisi itu akan merata hampir di seluruh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Inilah yang membuat interaksi antar negara ASEAN semakin akrab karena dikuatkan oleh kondisi yang mereka alami tidak terlalu jauh berbeda. Jadi ketika satu saat terjadi bencana banjir besar di Indonesia, maka pada kesempatan yang lain, banjir besar pun bisa terjadi di kawasan ASEAN yang lain, karena kondisi iklim yang terjadi di kawasan ASEAN rata-rata sama. Salah satu yang mempengaruhi keadaan cuaca atau iklim di kawasan ASEAN adalah terjadinya angin muson timur dan angin muson barat. Nah, dalam gambar yang tampil di layar kalian, ada satu
ilustrasi tentang arah pergerakan angin yang berasal dari daratan Australia menuju daratan Asia. Kalian temukan pola angin semacam itu tergolong pola angin apa ya? Angin muson baratkah atau angin muson timur? Karena dua pola angin inilah yang berpengaruh dalam pergantian cuaca di kawasan Asia Tenggara. Coba kalian temukan jawaban dan kemudian jelaskan apa pengaruh pola angin seperti itu terhadap kehidupan masyarakat di kawasan ASEAN. Nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar pada forum diskusi yang akan Pak Eko buat ya. Faktor kedua yang mempengaruhi interaksi antar ruang dalam hal faktor alam adalah ketersediaan sumber daya alam. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama bahwa masing-masing negara di kawasan ASEAN memiliki keunggulan produksinya sendiri-sendiri. Satu kawasan akan unggul dalam satu kemampuan produksi, tapi lemah dalam kemampuan produksi yang lain. Hal ini menyebabkan interaksi antar negara-negara ASEAN terpengaruh oleh perbedaan sumber daya alamnya. Yang kemampuan produksinya berlebih akan mengirimkan kelebihan produksi tersebut kepada negara lain. Inilah yang disebut dengan ekspor. Sementara ketika suatu negara merasa kekurangan atau tidak mampu memproduksi suatu bahan kebutuhan, maka mereka akan mendatangkan dari negara lain. Inilah yang disebut dengan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini salah satu hal yang mempengaruhinya adalah karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Kalian perhatikan kembali gambar pada layar, terdapat suatu ilustrasi tentang besarnya kegiatan ekspor dan impor negara-negara di kawasan ASEAN. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang kegiatan ekspor dan impornya cukup besar. Hal ini tentunya tidak lepas dari luasnya wilayah negara dan besarnya jumlah penduduk yang membuat kebutuhan yang harus disediakan untuk seluruh penduduk menjadi sangat banyak dan membuat kegiatan ekspor dan impor juga semakin besar. Faktor ketiga yang mempengaruhi interaksi antar negara-negara ASEAN dari faktor alam adalah faktor geologi. Kita sudah belajar di pelajaran yang sebelumnya bahwa negara kita itu secara geologi berada dalam pertemuan 3 lempeng bumi. Sementara untuk kawasan ASEAN secara umum, kondisi alamnya merupakan pertemuan antara lempeng-lempeng seperti lempeng India Australia, lempeng Sunda, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Sehingga pertemuan-pertemuan antar lempeng ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang berada di atasnya. Jadi lempeng bumi itu seperti ini gambarannya ya, seperti kalau kalian diminta untuk menyelimuti permukaan sebuah bola dengan kertas. Tentunya kita tidak bisa langsung membungkus bola itu dengan selembar kertas begitu saja. Nanti kertasnya kusut. Kita harus membagi kertas itu dalam beberapa bagian dulu, baru kita letakkan di atas permukaan bola sehingga bolanya bisa tertutup secara sempurna dengan meminimalkan bagian kertas yang kusut tadi. Nah, lempeng bumi seperti itu gambarannya. Jadi ketika ada pertemuan potongan kertas yang satu dengan potongan kertas yang lain, disitulah terjadi perbedaan antara lempeng A dengan lempeng B. Mereka diberi identitas berdasarkan lokasinya. Lempeng-lempeng ini terus-menerus bergerak, dan ketika terjadi pergerakan, tentunya ada pengaruh terhadap permukaan yang ada di atasnya. Seperti gempa, seperti terbentuknya permukaan-permukaan alam baru dan sebagainya.
inilah yang membuat kenapa sebagian kawasan ASEAN itu dipengaruhi oleh aktivitas gempa bumi dan lain sebagainya. Karena memang kawasannya terletak di antara pertemuan lempeng-lempeng tadi. Nah, hal ini kemudian membuat interaksi antar negara-negara ASEAN juga terpengaruh. Tentunya ketika terjadi satu persamaan yang ada di kawasan-kawasan tertentu, hubungan yang mengikat mereka semakin banyak. Sebagaimana juga dalam kehidupan sosial, jika kalian menemukan kesamaan-kesamaan dengan orang lain, maka hubungan sosialnya akan lebih mudah dibentuk. Jadi ketika satu kawasan berada dalam suasana geologi yang sama, negara-negara dalam kawasan ASEAN itu menghadapi risiko alam yang serupa, sehingga mereka bisa bekerja sama lebih baik untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan bencana yang akan muncul di atas wilayah mereka, saling mempersiapkan diri, saling berbagi teknologi, sehingga ketika bencana terjadi, mereka sudah jauh lebih siap di awal dan melibatkan semua potensi yang ada untuk mengantisipasi dan kemudian melakukan recovery, melakukan perbaikan-perbaikan dengan lebih cepat agar negara tersebut nantinya bisa kembali pulih setelah tertimpa bencana akibat kondisi geologi yang ada di atasnya. Baik, Pak Eko rasa itu penjelasan singkat yang bisa Pak Eko berikan. Untuk faktor-faktor berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.